Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan Metolit bab 1 dan bab 3 tentang determinasi fraud heksagon dan efektivitas komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Umum di Indonesia tahun 2023 sampai 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anika Putradianti dengan NIM 2023 1211 021. Selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama ada fenomena ideal di mana laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan, andal, transparan, dan bebas dari manipulasi. Yang kedua, menjadi dasar utama pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, dan regulator. Yang ketiga, didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat dan komite audit yang efektif. Untuk fenomena aktual, praktik kecurangan laporan keuangan masih terjadi termasuk di sektor perbankan. Dalam data SFI atau Survei Fraud Indonesia 2025, financial statement fraud hanya 12,2%, tetapi memiliki kerugian besar yang mencapai hingga miliaran. Kasus nyatanya sendiri, terdapat penyimpangan kredit dan manipulasi laporan keuangan pada beberapa bank di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2025, di mana ini menunjukkan bahwa tingkat resiko fraud masih tinggi meskipun regulasi yang ketat. Lalu ada diferensial penelitian, di mana hasil penelitian sebelumnya terkait fraud hexagon tidak konsisten. Ada beberapa variabel seperti arrogance, collusion, dan rationalization sering tidak signifikan. Lalu penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor non-perbankan. Lalu peran komite audit belum banyak dikaji secara bersamaan dengan fraud hexagon. Untuk masalahnya, masih terdapat ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, pengawasan internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah fraud. Yang ketiga, kompleksitas sektor perbankan membuka celah terjadinya manipulasi. Yang keempat, rendahnya deteksi dini menyebabkan fraud terungkap setelah menimbulkan kerugian besar. Lalu, yang kedua, variabel seperti rationalization, arrogance, dan collusion sering menunjukkan hasil berbeda. Di penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor non-perbankan, lalu peran efektivitas komite audit masih jarang dikombinasikan dalam model fraud hexagon. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah faktor fraud hexagon seperti pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan collusion berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Lalu, yang kedua, apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah seluruh variabel berpengaruh secara simultan? Untuk pembatasan masalah, yang pertama fokus pada variabel fraud hexagon ditambah efektivitas komite audit. Yang kedua, objek penelitian Bank Umum di Indonesia. Yang ketiga, periode penelitian 2023 sampai 2025. Lalu data ini berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh masing-masing elemen fraud hexagon. Yang kedua, menguji pengaruh efektivitas komite audit. Yang ketiga, menguji pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap fraud. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritisnya yaitu menambah literatur terkait fraud dan audit. Manfaat praktisnya bagi regulator yaitu bahan evaluasi pengawasan, bagi perbankan meningkatkan kualitas tata kelola, bagi investor dasar pengambilan keputusan. Pada bagian tinjauan pustaka, fraud merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Menurut ACV, yaitu fraud mencakup aset misappropriation atau penyalahgunaan aset, corruption atau korupsi, lalu ada financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Financial statement fraud sendiri merupakan yang paling sulit dideteksi dan berdampak besar. Untuk fraud hexagon merupakan pengembangan dari teori fraud sebelumnya seperti fraud triangle, diamond, dan pentagon. Fraud hexagon teori menjelaskan bahwa fraud terjadi karena kombinasi 6 elemen utama, yaitu pressure atau tekanan finansial, atau bisa disebut target kinerja. Yang kedua, opportunity atau kelemahan pengendalian internal. Ketiga, rationalization atau pembenaran tindakan fraud. Yang keempat, capability atau kemampuan dan akses pelaku. Arrogance yaitu rasa superioritas atau manajemen merasa kebal aturan. Lalu yang terakhir, collusion atau kerjasama antar pihak untuk melakukan fraud. Untuk elemen hexagon teori sendiri, pressure diproksikan dengan financial stability atau tekanan keuangan, di mana makin tidak stabil, risiko fraud akan meningkat. Lalu yang kedua, opportunity menggunakan nature of industry, di mana peluang karena lemahnya kontrol, akun estimasi mudah dimanipulasi. Yang ketiga, rationalization diproksikan menggunakan tata, pembenaran fraud, yaitu akrual tinggi merupakan indikasi manipulasi, capability dengan change in director, kemampuan pelaku, seperti pergantian direksi membuka celah fraud. Lalu ada arrogance dengan frekuensi CEO picture atau sikap superior seperti dominasi CEO meningkatkan risiko fraud. Lalu yang terakhir, collusion menggunakan political connection atau kerjasama pihak tertentu, di mana ini mempermudah dan menyembunyikan fraud. Untuk kecurangan laporan keuangan, tindakan manipulasi laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Untuk bentuk manipulasinya sendiri ada overstatement atau understatement aset dan laba,
lalu penyembunyian kewajiban, rekayasa pencatatan transaksi. Dalam penelitian empiris, fraud diukur menggunakan Bayes M-score untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi laporan keuangan. Lalu, fraud pada sektor perbankan memiliki dampak luas karena dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Lalu, hipotesis penelitian ini, salah satunya merupakan pressure atau financial stability yang berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, opportunity atau nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, rationalization atau tata berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, capability atau change in director berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, arrogance atau frequency of PO picture berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, collusion atau political connection berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7-nya yaitu efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari hipotesis penelitian tersebut muncullah kerangka pemikiran sebagai berikut. Hipotesis penelitian ini selanjutnya berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Lalu metodologi penelitian, untuk objek penelitiannya yaitu Bank Umum di Indonesia dengan periode penelitian 2023 sampai 2025 yang berfokus pada kecurangan laporan keuangan. Untuk populasi dan sampel, populasinya merupakan seluruh bank umum di Indonesia, sampelnya bank yang memenuhi kriteria untuk purposive sampling. Kriterianya mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia atau dari sumber resmi bank umum tersebut. Untuk sumber datanya yaitu data sekunder, yang pertama adalah laporan keuangan, laporan tahunan, dan web resmi perusahaan atau Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitiannya yang pertama independen yaitu kecurangan laporan keuangan dengan cara Bayes M-score, lalu independen ada pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, collusion, dan efektivitas komite audit. Untuk teknik analisis data, yang pertama statistik deskriptif yang menjelaskan gambaran data dengan cara rata-rata, minimum, maksimum, atau standar deviasi. Untuk uji asumsi klasik, menguji kelayakan model regresi seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Yang ketiga, regresi linear berganda, yaitu menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama menggunakan uji simultan atau omnibus test yang menguji apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama. Yang kedua, uji parsial atau wall test menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu. Lalu koefisien determinasi dengan R pangkat 2 yaitu mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Untuk kriteria pengujiannya sendiri yaitu p-value kurang dari 0,05 artinya signifikan, dan koefisien positif artinya hubungannya searah, koefisien negatif artinya hubungannya berlawanan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fraud hexagon dan efektivitas komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada bank umum di Indonesia periode 2023 sampai 2025, di mana laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi sehingga harus disajikan secara relevan, andal, dan transparan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan berbagai pihak dan menurunkan kepercayaan publik, khususnya di sektor perbankan yang memiliki kompleksitas transaksi tinggi dan tingkat kepercayaan yang besar. Penelitian ini menggunakan fraud hexagon teori sebagai kerangka utama yang menjelaskan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan collusion. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan efektivitas komite audit sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan mampu meminimalkan terjadinya kecurangan. Untuk teori keagenannya, digunakan untuk menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang dapat mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan bank umum di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan purposive sample dengan kriteria tertentu. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan yang diukur menggunakan Bayes M-score, sedangkan variabel independen terdiri dari 6 elemen fraud hexagon dan efektivitas komite audit. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi serta kontribusi praktis bagi regulator, perusahaan, dan investor dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan mencegah kecurangan laporan keuangan di sektor perbankan. Berikut merupakan daftar pustaka dari penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.